Cerita berfokus kepada anak SMA yang bernama Sudo Kamane. Ia memiliki 3 orang teman baik yang salah satunya orang ini yang bernama Shinojuka. Shinojuka memberitahu berita yang viral akhir-akhir ini yaitu garis tubuh misterius. Tak lama kemudian si Jabrik pun datang dan menanyakan keberadaan Hamada yang tidak masuk sekolah. Ya, pertempuran di awal film adalah Hamada yaitu teman Kaname yang telah gugur. Sebelum kematiannya, Hamada mengirimkan link email yang berisi Darwin Game kepada Kaname. Hamada ingin meminta tolong tetapi sudah terlambat. Melihat aplikasi tersebut, si Jabrik pun melarang Kamane untuk menekan tombol game yang berbahaya itu. Namun, si Kamane malah penasaran dan menekan tombol tersebut dan tiba-tiba ya, muncul sesosok ular di depan Kamane yang hanya bisa dilihat oleh Kamane sendiri. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang perempuan berkepang yang mendapatkan notifikasi adanya pemain baru dari Darwin Game. Kembali kepada Kaname, ketika ia sadar dari pingsannya, terlihat leher yang tadi dipatuk ular menjadi sebuah tanda bahwa ia adalah seorang pemain Darwin Game. Dan Kaname yang tidak tahu apa-apa tentang Darwin Game pun si Jabrik menyuruhnya untuk datang ke rumahnya agar dia bisa menjelaskan apa itu Darwin Game. Ketika di kereta, pada saat perjalanan pulang muncul notifikasi dari Darwin Game, yaitu bertarung dengan player yang beravatar kostum panda. Awalnya Kamane menghiraukannya, tetapi tiba-tiba ya, muncul seorang player bernama Banda yang telah membunuh Hamada. Kamane yang panik pun meminta tolong kepada polisi terdekat. Namun tanpa ragu Banda membunuh polisi tersebut. Di saat terdesak untungnya si Jabrik datang menolong. Tiba-tiba Banda memperlihatkan kemampuan tidak terlihatnya. Meski begitu si Jabrik yang mempunyai kemampuan mata batin pun dapat melihat si panda dan melukainya. Namun itu tidak cukup dan si Jabrik pun tertusuk oleh si panda. Dan ketika ada kesempatan si Jabrik pun melukai kaki Banda. Dan Kaname pun membawa si Jabrik untuk melarikan diri. Kaname pun membawa si Jabrik ke parkiran untuk bersembunyi. Ketika sudah aman, Kaname pun mencoba untuk menelpon ambulan namun itu percuma. Disinilah si Jabrik menjelaskan apa itu Darwin Game, di mana ketika mode battle hanya bisa berkomunikasi dengan aplikasi game tersebut. Lalu setiap player akan diberi satu kemampuan yang disebut sebagai sigil. Tiba-tiba ada pesan masuk dari player Darwin Game yang bernama Shizuka. Dia bilang akan membantu, namun dibalik itu semua dia tersenyum. Alhasil karena pesan tersebut, keberadaan Kaname pun diketahui oleh si Banda. Karena tak ada jalan lain, saat ini Kaname pun harus melawan Banda untuk mengakhiri game tersebut. Kaname pun menampakkan diri lalu berlari untuk memancing si Banda sambil memikirkan cara mengalahkan si Banda. Hingga di sebuah toilet, si Banda mengeluarkan sigilnya karena ia tahu Kamane sedang bersembunyi di dalam toilet. Lalu dengan sebuah semprotan pemadam kebakaran, Kaname menangkap Banda, namun itu percuma karena Banda langsung mengeluarkan sigilnya. Tetapi tiba-tiba, ya, Banda tidak sengaja tertabrak oleh para pengendara yang ada di parkiran itu karena sigilnya yang tidak terlihat. Dan kini Kaname baru menyadari bahwa tanda tubuh yang viral itu adalah tanda player Darwin Game yang telah gugur. Setelah itu Kaname menelpon ambulan untuk menolong si Jabrik, namun sayangnya si Jabrik sudah mokat karena kehabisan darah. Tapi sebelum mati, si Jabrik mengirim pesan kepada Kaname. Setelah kejadian itu, Kamane pun sangat terpukul. Lalu tiba-tiba ada notif bahwasannya Hamada dan si Jabrik telah mokat. Ya, Kamane yang tidak sengaja memencet gacha di aplikasi pun kaget dengan kenyataannya, di mana pistol benar-benar dikirim. Disinilah Kaname mulai mencari tahu tentang aplikasi Darwin Game untuk bertahan hidup. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Clan S, di mana Clan S menjadi penguasa kota Shibuya yang dipimpin oleh Wan. Sementara itu Kaname yang ingin mengetahui tentang Darwin Game pun ketemuan dengan orang yang mengirim pesan ke ia kemarin, yaitu Shizuka. Sungguh tidak disangka, Shizuka di sini diberi julukan Ratu Tidak Terkalahkan yang berperingkat A.
di mana ia bisa menghabisi puluhan orang sekaligus dengan sigilnya yang merupakan benda yang menyerupai tali. Di sini, Shizuka tertarik dengan Kaname yang merupakan seorang pemula yang mampu mengalahkan Banda. Maka dari itu, dia ingin melihat kemampuan Kaname secara langsung dengan sebuah pertarungan. Namun Kaname tidak mau bertarung karena niatnya kemari hanya ingin mengetahui cara berhenti dari Darwin's Game. Shizuka menanyakan apa sigil dari Kaname agar membuat ia percaya kalau Kaname tidak ingin bertarung. Namun Kaname tidak bisa menjawabnya karena ia sendiri tidak mengetahuinya. Alhasil Shizuka pun langsung menyerang. Dengan sebuah senter sorot, Kaname mencoba untuk kabur, namun pintunya ditutup dengan remote control yang dipegang oleh Shizuka. Di tengah pelarian, tiba-tiba Kamane berhasil mengeluarkan sebuah pistol dari tangannya. Alhasil itu membuat Shizuka lebih berhati-hati untuk menyerang Kamane dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya agar Kamane tidak ada kesempatan untuk menembak. Di saat terdesak, Kaname pun mulai berpikir dan insting bertarungnya pun muncul. Alhasil Shizuka pun terjebak oleh suara tembakan pistol yang diikat oleh sebuah tali, lalu mematikan sikring listrik. Alhasil dalam keadaan gelap, Shizuka pun kesulitan dalam membunuh Kaname yang datang menghampiri. Ya, game pun dibenarkan oleh Kaname yang menodongkan sebuah pistol tempat di depan batas Shizuka. Namun Kamane di sini tidak ingin membunuh Shizuka dan menanyakan bagaimana cara menghentikan battle saat ini. Karena tertarik dengan insting Kaname, Shizuka pun menekal tombol suren, lebih tepatnya menyerah dan akan menurut kepada Kaname. Dirasa pertarungan ini sudah berakhir, Kaname merasa lega lalu pingsan. Dan alangkah terkejutnya Kaname, begitupun Mimin ketika Kaname bangun melihat Shizuka dalam keadaan bugil. Di sini sambil bully Gil, Shizuka mengajak Kamane untuk membangun sebuah keluarga. Wadidaw! Ya, keluarga yang dimaksud adalah sebuah klan. Kaname pun diantar turun dari apartemennya. Sebelum pergi, Shizuka pun menanyakan kembali tentang klan yang tadi. Ya, Kamane pun menerimanya. Namun untuk membuat sebuah klan, Kamane harus berperingkat B. Di saat akan pulang, Kamane pun penasaran dengan poin di Darwin's Game, dan ia pun menukarkannya di ATM dengan uang. Dan wow, sungguh fantastis. Dengan 10 poin saja, jumlah uangnya sangat banyak. Namun Kamane tidak senang melihatnya, karena untuk mendapatkan uang tersebut, para pemain harus saling membunuh untuk mendapatkannya. Tiba-tiba muncul sebuah notifikasi berupa event harta karun. Di sisi lain, kita diperlihatkan dua orang yang sedang bertarung di atas ring. Ya, ternyata mereka sedang latihan. Di keesokan harinya, Kaname pun bertemu lagi dengan Shizuka untuk menanyakan apa maksud dari event tentang harta karun di Darwin's Game. Tetapi Shizuka malah menganggap saat ini sebagai kencan pertamanya bersama Kaname. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada seorang pria yang sedang membeli informasi tentang Kaname dari seorang informan. Ya, mari kita perkenalkan seorang informan yang bernama Ren Kashiwagi. Merupakan player Darwin Game yang menjual informasi tentang player lain dengan bayaran poin. Lanjut, ketika Kamane sedang menunggu Shizuka yang sedang berdandan di sebuah mall, tiba-tiba ada seseorang yang mengambil HP Kamane. Dia bilang kalau Kamane terlalu ceroboh dan saat ini dia harus mengikutinya. Kalau tidak, handphonenya akan dihancurkan. Mari kita perkenalkan, orang ini bernama Inukai, seorang pemain Darwin Game dari klan Tinju Danjo. Ternyata Inukai di sini berniat untuk bertarung karena penasaran dengan seorang pemula yang bisa mengalahkan si Banda dan bahkan Ratu Iblis. さあ D ゲームだくそ待てやほう意外目がいいだが動きマジかよちょっとあっけなさすぎ Ya, secara teknik Inukai lebih unggul daripada Kaname dan Inukai merasa kecewa karena hal itu. Namun di saat terdesak, Kaname selalu saja memberi kejutan. Ia sengaja terkena pukulan dan mengambil handphone Inukai. Dan kini Kaname mengancam akan menghancurkan handphone tersebut jika Inukai tidak menyerah. Tak lama Shizuka pun muncul dan menyerang Inukai dan alhasil Inukai pun menyerah karena tidak mungkin ia bisa melawan mereka berdua. Untuk saat ini kita belum diperlihatkan sigil milik Inukai. Tak berlangsung lama muncul sebuah notif event akan segera dimulai. Dan bagi orang-orang yang mendapat notif itu akan ditransfer ke wilayah Shibuya secara terpisah. Ya, saat ini Kaname sedang berada di sebuah gedung hotel dan terpisah dengan Shizuka. Mari Mimin jelaskan dulu sebentar. Dalam event ini terdapat 300 player yang akan memperebutkan cincin batu yang berbeda.
Dan jika waktu habis, player yang tidak mendapatkan 3 cincin akan game over atau mokat. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Wan yang brutal diserang oleh seorang gadis yang mempunyai sigil api, yang panasnya mencapai 4000 derajat. Namun tiba-tiba gadis itu terlempar dari atas gedung lalu meninggoy. Waduh, seperti apa ya sigil milik si Wan ini, sungguh sangat mengerikan. Di sisi lain lagi kita diperlihatkan sosok Ren yang seorang informan yang biasa mendapatkan poin dari menjual informasi ke orang lain, kini terseret masuk ke dalam event di mana ia harus bertarung untuk bertahan hidup. Sementara itu suka mendengar suara misterius yang membuat para warga seperti terhipnotis dan keluar dari wilayah Shibuya. Yang artinya wilayah Shibuya hanya dihuni 300 player di game saja. Hal tersebut membuat Suka senang karena ia tidak akan ragu lagi membunuh player lain yang ada di game. Sementara itu Kaname masih menyelidiki aturan dari event saat ini, di mana seorang player tidak bisa menemukan dari aplikasi pencarian. Namun disediakan sebuah kamera untuk mengetahui keberadaan cincin. Dan mereka juga masih bisa berkomunikasi satu sama lain lewat fitur chat yang ada di game. Kaname pun menemukan satu cincin yang ada di bawah kasur. Ketika keluar kamar, Kaname pun dikejutkan oleh sebuah garis tubuh dan banyaknya cincin yang ada di gedung ini. Kaname pun mencari jalan agar bisa keluar. Dan karena sepertinya berbahaya untuk menaiki lift, Kaname pun turun lewat tangga. Namun tiba-tiba ya, Kaname pun terbalik, namun sekarang jalannya sudah ditutup oleh sebuah akar tanaman. Di tangga yang lain pun sama, alhasil Kaname terkejar oleh pria bertopeng. Karena tak ada jalan lain, Kaname memberikan cincinnya kepada orang itu, namun tetap saja Kaname akan dibunuh. Tapi orang itu malah kehabisan peluru. Di saat itulah Kaname kembali menodongkan pistol dengan tangan yang gemetaran. Dengan tenangnya, si orang bertopeng mengisi peluru lalu menodongkan machine gun-nya. Tiba-tiba liftnya terbuka, lalu seorang bertopeng malas membunuh Kaname yang sudah ketakutan setengah mati. Dan ia pun turun menaiki lift. Meski begitu, Kaname kesal dengan orang-orang yang begitu senangnya dengan pembunuhan. Selang beberapa waktu muncul Ren sang informan. Karena Kaname orang baik, Ren menyarankan untuk tidak menaiki lift agar tidak mati. Awalnya Kaname menghiraukan Ren yang tidak dikenalnya. Namun ketika masuk lift, ya, gedung hotel ini sudah ditutupi oleh akar tanaman dan dipasang perangkap. Tanaman tersebut merupakan sigil dari seseorang yang dijuluki tukang kebun. Itu artinya baik Kaname maupun Ren tidak bisa keluar dari gedung tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan sekelompok orang yang menonton secara live dari event harta karun dari Darwin Game. Mereka bertaruh untuk penentuan siapa yang akan jadi pemenang dari event tersebut. Lalu kita pun diperkenalkan kepada seorang manajer Trinity yang bernama Themis. Ya, meski tidak dijelaskan, namun Mimin berpendapat kalau mereka adalah orang-orang penting. Lalu kita pun diperlihatkan pertunjukan dari Suka yang sedang membantai-bantai para keroco. Karakter Shizuka di sini menjadi favorit bagi Themis karena jiwa kebrutalannya yang tidak pernah ragu ketika mau membantai seseorang. Kembali kepada Kaname, karena sama-sama tikus tukang lari, mereka kini bekerja sama untuk bertahan hidup di event ini. Jika dilihat-lihat mereka ini mirip, sama-sama tukang mikir. Seperti yang kita lihat, setelah mereka menyelidiki sekitarnya, kini mereka tahu bahwa orang-orang yang terjebak dalam tanaman itu masih hidup. Itu karena tidak adanya garis tubuh. Dan benar saja, kini mereka mengejar Kamane dan Ren yang dikendalikan oleh si tukang kebun. Untungnya karena bom cahaya Kamane dan Ren bisa kabur, namun anehnya mereka tetap bisa mengetahui keberadaan Kamane dan Ren. Setelah dipikir-pikir, Kamane mulai mengetahui bahwa keberadaan si tukang kebun ada di ruang pengontrol CCTV. Ya, Kamane pun menghancurkan satu persatu kamera CCTV lalu merencanakan sesuatu. Namun sebelum itu Kaname bertanya dari mana Ren memiliki bom cahaya. Ternyata aplikasi di game menyediakan sebuah fitur pembelajaran dan Kaname membeli sebuah granat untuk melancarkan rencananya. Ya, pertama-tama Ren dengan sebuah bom granat mengebom akar yang menutupi jalannya. Alhasil mereka menuju ke sumber ledakan dan lalu Ren pun berlari namun terkejar. Disinilah sigil milik Ren diperlihatkan. Ternyata Ren di sini hanyalah sebagai umpan. Dan inti dari rencananya agar Kaname bisa mendekati si tukang kebun. Ya, meski begitu si tukang kebun secara terang-terangan menemui Kaname. Dan
Meski Kaname bisa kabur berkat bom cahaya, namun ia terkejar kembali lalu terkena serangan. 俺はここまでなのか。俺にこれ以上の打つ手は。またお前かよ。何の音だ。 Lagi-lagi ketika sedang terdesak muncul seseorang di pikiran Kamane. Terdengar sebuah hantaman palu yang terus menempa hingga menjadi sebuah senjata terkuat. Hal tersebut seakan memberitahu bahwa Kamane bisa membuat senjata terkuat di dunia. Dan ketika Kamane tersadar, としてれば楽に死ねたものを。ふざけんな。こいてんじゃねえ。吠えたところで結果は同じ。なんだ。重い。 ya Kamane pun berhasil menciptakan senjata yang bisa menembus armor si tukang kebun. Dan ketika akan kalah, si tukang kebun membayangkan anaknya muncul tepat di hadapannya. 見事な戦いぶりだ。すまん、鈴音。 Tiba-tiba Ren muncul lalu menawarkan kesepakatan kerjasama. Itu karena Ren dan Kaname sejak awal tidak berniat untuk membunuh, melainkan mengajaknya bekerja sama untuk bertahan hidup. Itu karena dalam menyelesaikan event ini mereka tidak harus saling membunuh. Tetapi ada satu klan yang harus diwaspadai, yaitu klan S. Mereka tidak akan segan untuk membunuh siapapun. Maka dari itu bekerja sama dengan orang seadanya adalah pilihan terbaik karena klan S akan datang untuk berburu cincin. Namun saat ingin mengajak bekerja sama dengan si orang bertopeng, orang itu menolaknya. Kaname pun melepas ikatan, namun seorang bertopeng harus berjanji bahwa tidak akan menjadikan Kaname sebagai musuh. Akan tetapi si orang bertopeng berubah pikiran ketika mendengar pembicaraan tentang klan S, di mana si orang bertopeng ingin membalas dendam terhadap Wan yang telah membunuh adiknya. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Wan yang telah mengumpulkan 30 cincin. Namun karena merasa belum cukup, Wan pun berniat untuk menyerang gedung tempat Kaname berada malam ini. Kembali kepada Kaname, saat ini kita diperkenalkan seorang bertopeng yang bernama Ryuji. Memiliki sigil yang lemah yaitu bisa mengetahui kebohongan orang lain. Meski begitu alasan ia mengikuti Darwin Game untuk mencari dan membunuh Wan. Lalu si paman tukang kebun bernama Hiragi. Untuk sigilnya kalian sudah tahu. Alasan ia mengikuti di game yaitu untuk membayar biaya rumah sakit anaknya yang bernama Sujune. Untuk melanjutkan rencananya bertahan hidup, Kaname menunggu Shijuka. Namun apa yang terjadi, Shijuka memberi pesan berupa minta tolong. Awalnya Kamane berpikir kalau Shijuka hanya bercanda. Namun setelah dipikir-pikir tidak mungkin Shijuka bercanda seperti itu. Maka dari itu Kaname berencana untuk mencari Shijuka dan Ryuji akan mendampinginya. Mari kita lihat kondisi Shijuka sebelumnya. Setelah membantai para sniper, ia pun kesal karena para sniper tidak mempunyai cincin. Lalu ia pun pergi ke ruang bawah tanah. Tetapi tiba-tiba ya, Shijuka pun diserang oleh seseorang yang mempunyai sigil air. Shijuka pun langsung mencari orang itu. Dan ya, meski menemukannya, Shijuka terkurung dan dikalahkan. Lalu ia meminta tolong kepada Kaname dengan mengirimkan lokasi tempat ia berada. Kembali kepada Kaname, saat ini Kaname dan juga Ryuji sedang menuju ke lokasi. Dan Ren memantau mereka dari kejauhan menggunakan sniper. Namun saat Ren mengecek cincin, Ren menemukan sebuah barcode di balik cincin. Barcode itu merupakan sebuah angka dan di setiap cincin mempunyai angka yang berbeda. Itu artinya cincin tersebut bukan hadiah sebenarnya dari event saat ini. Maka dari itu, untuk memecahkan teka-teki dari event ini, mereka harus mencari 2 cincin yang tersisa. Jadi, mau sebanyak apapun mereka mengumpulkan cincin, mereka tidak akan menyelesaikan event ini. Dan intinya, mereka harus mendapatkan semua jenis cincin agar bisa memecahkan teka-teki ini dan mendapatkan hadiah harta karun yang sebenarnya. Lanjut, ketika sampai di lokasi, Kaname bertemu seorang bocah yang dianggap tersesat. Padahal, bocah itu adalah seseorang yang telah mengalahkan Shijuka. Karena tidak terlihat mencurigakan, Kaname pun lanjut menyelam setelah melihat cincin di dalamnya, yang menandakan bahwa itu adalah Shijuka. Setelah menyelam lebih dalam, akhirnya Kaname pun menemukan Shijuka yang hampir meninggoy. Dan agar Shijuka sadar, Kaname memberi napas buatan. Tapi ketika sudah sadar, Shijuka malah minta dicium lagi, agar menjadi ciuman pertamanya yang berkesan wow. Sementara itu, Ryuji dengan sigilnya mengetahui bahwa si bocil sedang berbohong. Dan tiba-tiba ya, Ryuji tetap mengejar bocil tersebut.
Dan karena tidak ada pipa saluran air, si bocil pun tidak bisa menyerang Ryuji. Maka dari itu si bocil menjebak Ryuji dengan suara handphonenya agar memasuki sebuah swalayan yang dipenuhi botol minuman. Dan di saat itulah si bocil menyerang dan menangkap Ryuji dengan sigilnya. Namun ketika hendak membunuh, tiba-tiba kepribadian lainnya melarang untuk membunuh orang. Tak berlangsung lama, Kaname dan Shizuka pun datang. Awalnya Shizuka sangat marah dan ingin membunuh si bocah tetapi tidak jadi. Itu karena berkat si bocah, Shizuka mendapatkan momen indah dengan Kaname. Ya, Shizuka pun memaafkannya. Mari kita perkenalkan si bocah yang bernama Mini, memiliki sigil pengendali air. Namun ia memiliki kepribadian ganda, yaitu si Mina yang memiliki sigil pembekuan. Karena menarik, Shizuka pun mengajaknya untuk bergabung ke sebuah klan yang nanti akan dibuat oleh Kaname. Tiba-tiba muncul sebuah ledakan dan sebuah pesan dari Ren, menceritakan tentang sebuah barcode yang ada di balik cincin. Maka dari itu Kaname menyuruh Shizuka untuk membuang cincin yang ada, karena Kaname akan menemukan harta karun yang sebenarnya dan menyelesaikan event ini. Ya, saat ini Clan E sudah memulai pergerakan untuk menyerang gedung hotel. Sementara itu Hiragi akan tetap bertahan di gedung hotel karena ia berpikir lebih baik mendapatkan semua cincin daripada menyelesaikan event ini agar dia bisa membayar biaya perobatan anaknya. Sedangkan Ren lebih memilih keputusan Kaname. Ya, dengan salah satu anggota klan S yang bisa menciptakan api di sekujur tubuhnya, mereka berhasil dengan mudah memasuki hotel tersebut. Itu karena secara alami, tanaman tidak akan mungkin menang melawan api. Setelah mencapai lantai atas, akhirnya Hiragi menunjukkan diri dengan sebuah armor. Jelas, para anggota keroco klan Egg dibantai habis. Namun berbeda dengan orang ini yang memiliki api di sekujur tubuhnya. Ya, mereka berdua adalah bawahan Wan yang paling kuat dari klan S. Lalu di saat-saat terakhir Hiragi pun meledakkan sebuah bom. Namun mereka berdua masih selamat berkat sigilnya. Sedangkan Hiragi melarikan diri dengan luka yang sangat parah. Dan dengan energi yang tersisa, Hiragi menghancurkan gedung dengan sigilnya. Sementara itu Ren sedang dalam perjalanan menuju Kaname yang sedang mendapatkan kode cincin terakhir. Namun banyak sekali klan S yang berjaga, bahkan Wan ada di situ. Keberadaan Ren yang bersembunyi diketahui oleh salah satu klan Egg yang mempunyai sigil penciuman yang tajam. Alhasil Ren menggunakan sigilnya untuk membaca pergerakan sekitar agar bisa kabur. Namun tiba-tiba, ya dengan mudah Wan menangkap Ren. Waduh, seperti apa ya sigil si Wan ini? Di sini Wan menanyakan tentang teka-teki dari event game saat ini. Dan karena Ren tidak mau bicara jujur, Wan mempelitir tangannya. Lalu tiba-tiba, ya untungnya kelompok Kaname datang tepat waktu. Di sini Kaname yang tidak mau ada pertempuran pun mencoba untuk bernegosiasi. Dengan berpura-pura telah menemukan kunci dari teka-teki event saat ini. Namun Wan yang berjiwa brutal menolak penawaran itu. Dan terjadilah aksi pertarungan dan kejar-kejaran. Kaname menyuruh Ren untuk pergi ke tempat aman untuk memecahkan teka-teki event Darwin Game kali ini. Sementara itu Ryuji tertangkap oleh Wan. Ternyata sigil milik Wan ini adalah perpindahan ruang dan waktu berjarak 5 meter. Sedangkan Ren masih memecahkan teka-teki yang ada di balik cincin menggunakan sigilnya memasuki bawah alam sadar. 6 kode sebelumnya merupakan titik koordinat di Shibuya. Dan kode terakhir merupakan tanggal dan tahun Charles Darwin mempublikasikan teori asal-muasal spesies. Kembali kepada Ryuji, di saat Wan akan mengeksekusinya, Kaname datang dan menunjukkan sebuah kunci yang merupakan kunci berangkas harta karun. Karena tahu Wan orangnya tidak bisa diajak negosiasi, Kaname mengancam akan merusak kunci tersebut. Dan untuk membuatnya lebih percaya, Kaname menjelaskan tentang sebuah kode yang ada di sebuah cincin merupakan titik koordinat yang ada di Shibuya. Dan cincin terakhir merupakan kode untuk membuka berangkas. Alhasil Wan mulai percaya, dan di saat itulah Kaname melemparkan kunci tersebut. Lalu Kaname membuka sebuah loker di dekatnya. Menggunakan kode yang sesuai dengan tanggal bulan dan tahun, pempublikasian teori awal mula spesies dari Charles Darwin. Ya, satu-satunya tempat dengan digit password tersebut adalah loker yang ada di dekat stasiun, yang akhirnya event pun selesai, dimenangkan oleh Kaname. Lalu mereka pun ditransportasi ke tempat kediamannya masing-masing.
Namun di sini Wan yang merasa telah ditipu sangat murka kepada Kaname. やりましたね、要さん。終わった勝者は無名の新人須藤要だ。 Ya, para penonton yang bertaruh pun kaget dengan kemenangan Kaname yang merupakan seorang pemula. Namun ada satu orang yang bertaruh pada Kaname sejak awal, yaitu wanita bertopeng ini. Kembali kepada Kaname, sebagai pemenang, Kaname tetap ada di depan loker, tidak ditransfer seperti player lain. Kaname pun membuka hadiahnya yang ternyata hanya sebuah handphone yang berharga jutaan rupiah. Namun tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata orang yang menelpon adalah seorang master Darwin Game. Ya, jelas Kaname marah-marah. Di sini si Game Master menjelaskan bahwa Kaname mendapatkan banyak poin, begitu juga dengan bonusnya. Namun Kaname tidak peduli dan tetap memarahi si Master dan meminta untuk mengeluarkannya dari Darwin Game. Namun itu tidak bisa. Tetapi ada dua cara untuk keluar dari Darwin Game, yaitu mati atau menamatkan game ini. Si Master berkata bahwa seorang pemenang akan mendapatkan hak istimewa selain hidup abadi atau keluar dari Darwin Game. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Kaname memilih hak istimewanya untuk menamatkan Darwin Game. Di sini kita belum diberitahu apa hak istimewa yang dipilih oleh Kaname. Jadi kita lanjut dulu ke cerita. Sebulan kemudian kejadian gedung yang runtuh di Shibuya menjadi kabar berita serangan dari teroris. Lalu anak si paman tukang kebun diberi asuransi dari hasil jarahan si paman dari Darwin's Game. Sedangkan luka Ryuji diobati oleh seseorang yang mempunyai sigil penyembuh dari klan Tinju Danjo. Sementara itu, Kaname yang sekarang mempunyai obsesi untuk menamatkan Darwin Game pun rajin latihan bersama klan Tinju Danjo. Ya, kenapa Kaname dekatnya dekat dengan klan Tinju Danjo? Itu karena Kaname telah mengalahkan Inukai di tempo hari. Kabar buruknya, teman Kaname yang bernama Shinojuka pun diculik oleh klan Egg. Itu karena pemimpin klan Egg yang bernama Wan masih menyimpan dendam kepada Kaname karena telah ditipu di waktu event. Sementara itu, Kaname lanjut berlatih dengan ketua klan Tinju Danjo yang bernama Danjo. Ya, muncul sosok wanita bertopeng dengan hawa membunuhnya seperti genjutsu. Ternyata wanita bertopeng ini bernama Liu, yang merupakan peringkat pertama di dalam League Game. Dan ia juga berasal dari keluarga pembunuh bayaran. Dan kehadirannya saat ini untuk menjemput Kaname. Singkat cerita, Ryuji menceritakan kejadian Kaname saat diculik oleh si Liu. Di mana saat itu Ryuji tiba-tiba tidak sadarkan diri dan Kaname menghilang bersama si Liu. Shijuka menganggap kalau saat ini Kaname sedang diculik. Maka dari itu mereka akan mengejar si Liu karena Shijuka mengetahui tempat Kamane berada dengan penyadap yang ada di HP Kamane. Ya, saat ini Kaname berada di mobil si Liu dengan keadaan tangan terikat. Ternyata si Liu tertarik dengan kemampuan Kaname yang memiliki insting dan tekad berperang. Di mana si Liu melihat Kaname di setiap pertarungan dapat menguasainya dengan kepala dingin. Maka dari itu, si Liu siap mengandung anak Kaname untuk menjaga kualitas dari keturunan keluarganya. Waduh, mujur banget si Kaname ya. Namun tiba-tiba rekan Kaname muncul berhasil mengikuti mobil milik si Liu. Di sini Kaname bertaruh kepada si Liu. Jika si Liu menang tanpa membunuh, maka Kaname akan menjadi tunangannya. Namun jika si Liu kalah, maka si Liu harus bergabung dengan klan miliknya yang baru saja dibangun yaitu Sunset Raven. Lalu pertarungan pun dimulai. 力量差もわからぬのか。のぶき邪魔。今。お嬢様。 Di tengah pertarungan, Kamane pun melemparkan sebuah botol amer lalu dipecahkan oleh Shijuka. Si Mini pun membekukan tepat di ban mobil hingga ban mobilnya terlepas. Alhasil karena terpojok, si Liu dianggap kalah dan harus bergabung dengan Sunset Raven. Ya, meski semua rekannya menolak karena orang seperti si Liu bisa tiba-tiba berkhianat. Namun meski begitu, Kaname akan tetap merekrut si Liu. Di keesokan harinya, Kaname mendapatkan sebuah pesan berupa video tentang Shinojuka yang sedang dipotong jari-jarinya. Setelah menenangkan diri, Kaname mulai merencanakan operasi penyelamatan temannya. Untuk mencari lokasi si pelaku sangatlah mudah. Karena Sunset Raven memiliki seorang informan, siapa lagi kalau bukan Ren Kashiwagi.
Seperti yang kita lihat, berkat jaringan yang luas, lokasi pelaku langsung diketahui lewat informan lainnya yang bernama Kotori. Bukan cuma lokasi, bahkan sigil dan jumlah orang mereka pun sudah diketahui. Dan perlu kalian ketahui, Kotori di sini ingin sekali masuk klan Sunset Ribbon. Setelah mendengar dua orang yang kuat telah bergabung dengan Sunset Ribbon, ya siapa lagi kalau bukan si Liu dan si Yuka. Lanjut, setelah mendapatkan informasi, mereka pun mulai bergerak dengan bantuan klan Danjo yaitu Inukai. Namun sebelum mereka datang, para polisi sudah mengepung tempat itu. Dan tanpa ragu, klan Egg membantai semua polisi. 遊んであげようか。俺の城へようこそ。 Di saat mereka sibuk, si Yuka dengan rantainya menyodorkan HP kepada Shinojuka. Lalu Kaname menelpon, menyuruh Shinojuka untuk mengklik aplikasi Darwin's Game. Ya, kini Shinojuka memiliki sigil mengangkat benda apapun dengan pikirannya. Karena merasa lebih kuat, Shinojuka kini melawan para anggota klan Egg. Karena terdengar keributan, Wan pun datang menghampiri. Dan karena sudah merasa jago, Shinojuka melawan Wan. Di sisi lain, Inukai melawan salah satu klan Egg bernama Keiji, yang memiliki sigil bisa menghempaskan segalanya. Dan di sini kita akan diperlihatkan sigil milik Inukai. Sementara itu, Ren dan Mini bekerja sama untuk mengalahkan para Kroco. 上に水を誘導開始氷結攻撃のタイミング2 1俺に任せとけ。 Lalu Kaname dan Ryuji mulai memasuki ruangan tempat Shinojuka disekap. Namun apa yang terjadi? Wan muncul dan tertawa dan menunjukkan mayat Shinojuka yang ada di dalam kardus. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu tiba-tiba お前少しうるさいよ。早くやっとぶち殺せ。ya mereka pun berhasil membunuh satu persatu anggota klan Egg. Dan untuk pertama kalinya Kamane menyuruh Shizuka untuk membunuh seseorang, yaitu Wan. Jelas Shizuka sangat menyukainya. Wan kini dipancing ke ruangan lainnya. Lalu ketika Wan mau menyerang, tiba-tiba kakinya terpotong. Meski begitu, Wan tidak menyerah dengan sigil teleportasinya yang berjarak 5 meter. Akan tetapi, tangannya malah terpotong. Ternyata ruangan itu sudah dipasang kawat baja oleh Shizuka. Dan saat ini Wan diikat siap untuk dibikin daging cincang. Namun tiba-tiba Wan mengeluarkan sigil pamungkasnya, yaitu bertukar tempat dengan Shizuka. Meski begitu, tetap saja Wan yang terpotong. Di saat-saat terakhir, Wan berteriak sambil nangis dan berteleportasi ke atas gedung. Lalu ketika mau terjatuh, Wan berteleportasi mendekati tanah sehingga Wan masih selamat. Meski begitu, Wan disambut oleh Kaname. Di sini Wan menawarkan sejumlah poin kepada Kaname agar dia tetap hidup. Lalu Kaname dengan wajah dinginnya menjelaskan bahwa dia mempunyai sebuah hak istimewa, layaknya bermain poker regularless atau lebih jelasnya all-in, di mana Kaname mempertaruhkan segalanya dan lawan yang kalah harus membayar sesuai pertaruhan dari Kaname. Dan karena jumlah poin dari Wan tidak cukup, itu artinya semua klan Egg harus membayarnya dengan nyawa. Setelah kejadian itu, Kaname bertambah yakin akan menyelesaikan Darwin's Game dengan sebuah klan yang telah ia bangun, yaitu Sunset Ribbon. Kita pun diperlihatkan sosok Oboro yang sangat sadis, di mana si Oboro ditelepon oleh Master untuk tidak ikut campur soal Kaname, karena Kaname dijadikan subjek kawasan unik oleh si Master. Lalu film pun ditutup oleh pergerakan klan Sunset Ribbon yang melarang melakukan di game di wilayahnya. Dan jika ada yang melanggar maka akan langsung dieksekusi. Inilah pergerakan awal yang dilakukan oleh Kaname sebagai ketua Sunset Ribbon. Tamat. Mimin saranin kalian menontonnya secara langsung. Dan jangan lupa like and subscribe agar Mimin bisa memberi cilok. Thank you.